Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Nizar Channel. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan lagi proses penggambaran rumah kita. Di sini kita sudah menggambar untuk layout atau denah rumah awalnya gitu ya. Nah, di sini saya mau menambahkan furnitur dan membuat denah rencana atapnya. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya? Simak video berikut ini. Baik semuanya, untuk menambahkan perabotan atau furnitur ke dalam rumah kita sebenarnya cukup simpel ya kalau kita menggunakan bawaan dari AutoCAD-nya sendiri. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita membuat layer baru ya. Di sini kita tambahkan layer kita. Ya, di sini kan kemarin kita belum membuat layer khusus buat furnitur. Nah, di sini saya akan menambahkan layer khusus ya buat furnitur atau pelengkap. Untuk penamaannya silahkan disesuaikan aja. Warnanya bebas. Mungkin di sini saya menggunakan warna yang belum dipakai ya. Bisa warna sian kali ya, lebih mudah. Garisnya continue dan ketebalannya bisa kita samakan dengan arsiran ya. Bisa tipis aja 0 atau 0,05. Di sini saya pakai 0,05 aja. Nah, itu kita close. Nah, untuk memunculkan furnitur kita bisa klik DC enter ya, atau design center ya. DC enter, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, kalian harus pilih yang di design center, terus pilihannya bisa yang di home space plan, house designer, ataupun kitchen dan landscaping. Nanti dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, pertama saya masuk ke bloknya. Saya ingin memasukkan ini ya, ranjang atau kasur queen ya, queen size. Nah, ukuran di sini itu sudah fix ya dengan skala 1:100. Makanya nanti kalau bisa kita harus tahu dulu skala rumah kita bagaimana dan ukuran furniturnya berapa. Jadi jangan diskalakan suka-suka gitu ya, karena ukurannya udah fix. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini kan pilihannya nih. Ya, ini tinggal kita okein saja. Nanti di sini akan muncul ya. Nah, ini kita perhatikan dia warnanya masih hijau. Berarti layernya masih layer hijau ya, layer dimensi di sini. Nah, ini kita ganti dulu jadi layer furnitur. Nah, setelah selesai, ini kita layer furnitur lagi biar nanti nggak usah ngatur-ngatur lagi ya. Nah, ini kita taruh aja sesuai dengan kebutuhan ya, begitu seterusnya. Oke ya, misal contohlah seperti ini gitu. Di sini juga ada fitur dari tool palette ya. Kalau kalian masih ingat dengan
tool palette, kita juga bisa menambahkan beberapa benda di dalam tool palette ini. Kita pakainya menggunakan yang matrix sample ya. Misal di sini kita mau menambahkan mobil. Nah, di sini ada mobil tuh ya. Nah, kita lihat mobil ini kan tampak samping. Nah, kalau dari tool palette ini kita bisa memilih mobil dari atas ya. Top. Nah, ini tinggal kita pakai saja. Seperti itu. Kalau kalian mau menambahkan pohon, misal di sini kalian mau menambahkan pohon, bisa ya. Di sini pun pilihannya ada banyak. Ada pohon palm ya, atau pohon yang lain-lain, ada cemara dan lain-lain. Di sini saya pilihnya yang shrub aja. Nah, di sini saya mau ada hiasan sedikit. Misal seperti itu. Terus di belakang juga. Untuk yang tanaman, layarnya bisa kita ganti ya dengan layar yang hijau juga tanaman. Oke. Kurang lebih seperti itu bila ingin menambahkan furnitur. Oke, selanjutnya kita akan menggambar atap ya teman-teman. Nah, untuk denah rencana atap ini bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita ya, atau kalau misalkan kita drafter itu keinginan klien atau keinginan customer. Ada banyak jenis atap yang bisa kita gambar. Kita bisa menggunakan atap pelana, atap perisai ya, atau mungkin sekarang yang lagi ngetren itu kan atap Skandinavian. Nah, di sini kita coba untuk menggambar atap model Skandinavian ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu, pertama kita copy dulu ya rumahnya untuk backup. Nyalakan dulu nanti. Oke, setelah itu kita matikan dulu beberapa benda yang dirasa kita matikan dulu beberapa layer yang dirasa mengganggu dalam proses penggambaran denah atap ini. Ya, cara untuk mematikannya kita tinggal klik aja yang gambar lampu ya. Misal kita nggak perlu teks, kita nggak perlu garis as, kita nggak perlu furnitur ya. Nah, misal seperti ini, jadi kosongan tuh, jadi akan memfokuskan kita untuk membuat denah rencana atapnya saja. Lalu jangan lupa kita buat layer baru ya. Di sini atap. Warnanya kita bisa pilih warna apa nih, oranye kali ya, atau oranye aja nih. Nah, warna magenta. Untuk ketebalannya kita samakan dengan ketebalan dinding ya. Dinding itu kan 0,2. Oke, sudah, ini kita ganti dulu menjadi atap. Atap ini kita nyalakan layarnya. Setelah itu kita buat gambaran awal menggunakan polyline. Di sini saya mau menggambar atap Skandinavian itu seperti contoh berikut ya. Ini contoh aja gitu, bisa kita tiru. Nah, berarti kita taruhnya di ujung sini aja. Di sini ya, kita ikutin bentuk rumahnya.
kita gambar mengikuti dindingnya ya, kurang lebih seperti ini dindingnya. Lalu di sini saya ingin membuat Skandinavian yang kecil dan Skandinavian yang besar, gitu ya. Ini bisa kita move dulu biar lebih fokus. Nah, untuk Skandinavian sendiri kita harus memberikan kayak lagi ya, kita berikan topi khusus ala Skandinavian itu kurang lebih segini 800. Lalu kita berikan yang sebelah sini juga sama ya, kurang lebih 800. Ini topi untuk ala Skandinaviannya. Nah, di sini adalah Skandinavian yang besarnya. 800. Ini dulu. Lalu kita cari garis tengahnya dari sini sampai ke sini dulu ya. Nah, berarti ini adalah batas dari Skandinavian untuk yang besar. Lalu di sini saya mau membuat sedikit perbedaan ketinggian untuk yang atap yang kecilnya. Saya buat sini perbedaannya 1250 sampai ke tengah-tengah sini. Nah, ini di print. Lalu yang ini kita extend. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk atap Skandinavian ini perlu dipikirkan peletakan talang ya, karena kan di kanan kiri ini kita belum ada talang air tempat air hujannya. Maka dari itu kita berikan talangnya dari beton ya untuk garis yang ini. Kita explode dulu. Lalu ini kita offset sejauh kurang lebih 200 atau 20 cm ya. Juga kita explode dulu. Nah, setelah itu kita berikan hatch buat atapnya ya. Di sini saya menggunakan, rencananya itu menggunakan, biasanya yang lagi banyak dipakai itu adalah genteng beton ya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan atap ya, ada atap genteng. Nah, di sini saya pakainya yang model sekarang tuh atap beton yang ARB 88. Kurang lebih seperti ini. Jadi atapnya yang dipasangin genteng tuh ada di dua sisi ini aja ya. Nah, lalu tengah-tengahnya ini sebenarnya itu ada sorry ya, jadi kita bikin atap sebentar. Nah, jadi di sini tuh ada namanya tuh knock ya, 20 cm juga dari kanan kiri ulung. Nah, tinggal hatch lagi. Bentar, kita pasang dulu. Nah, ini kan arah apa? Arah pasangnya belum sesuai. Kita sesuaikan. Bisa kita edit angle-nya di sini, diganti 90 derajat. Begitu pun yang ini ya, kita edit 90 derajat. Kurang lebih seperti ini tafsirannya.
Nah, yang sebelah sini itu nggak ada apa namanya, nggak ada arsirannya karena ini adalah beton ya. Di sini ada talang, ini talang, ini beton ya. Nah, di sini kita buat oke, kita buat yang namanya tuh arah air ya, tali air menggunakan line. Ini kita buat untuk mendefinisikan arah air hujan. Nanti kita grup, terus kita mirror. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi arah air hujannya nanti akan turun ke bawah, kurang lebih seperti itu. Kalau udah, kita buat menggunakan line dulu ya. Kita bikin wipeout, tapi wipeoutnya itu kita bikin ulang kali, kita pakainya putih aja yang 0 aja. Kita bikin line dulu, polyline kita ikutin atapnya. Nah, lalu kita buat ini, kita X dulu, sorry, kita unite. Oke, ini kita wipe out. Kita pilihnya yang polyline ya. Polyline kan yang ini. Nah, kenapa tidak berhasil? Karena ini harus line dulu ya. Jadi coba kita pindahkan dulu. Ini kita explode dulu. Kita pilih lagi. Kita unite. Wipe out, polyline, pilih harus polyline yes ya, yes. Nah, tinggal kita pindahkan wipe out ini ke bawah atapnya. Ini kan dia hilang tuh seperti ini ya. Kita bisa draw order dia ke belakang seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita grup dulu, lalu kita draw order itu front, baru kita pindahkan ke dalam rumahnya. Nah, jadi nanti rumah itu akan tertutup seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa ganti judulnya. Judulnya jadi 2 ya. Terus rencana atap rumah. Lain, oke. Bisa seperti ini ya untuk penggambaran atap rumah Skandinavian. Nah, ini atap Skandinavian ini udah ada, tapi kalau kita lihat di bagian belakang ini kan masih ada yang belum ketutup kan. Nah, ini rencananya akan kita tutup menggunakan dak beton ya. Bisa kita buat kotak aja. Buat kotak lagi,
kotak ini kita kasih arsiran lebih dahulu. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Kurang lebih prosesnya sama kayak kita menggambar atap tadi, tapi hatch-nya kita ganti hatch yang konkret ya. Hatch konkret. Nah, ganti layernya jadi layer arsiran kalau untuk arsiran betonnya. Nah, kalau seperti itu, jangan lupa kita tambahkan wipe out ya. Kita copy kotaknya, lalu kita bikin wipe out dari polyline lagi. Ini ya, erase X gitu ya. Atau kalian bisa bikin polyline-nya gini, wipe out dari polyline, tapi polyline-nya no ya, jangan dihapus tuh. Jadi nanti ini bisa di draw order back. Begitupun yang ini ya, kita bikin wipe out polyline no, terus di wipe outnya kita draw order ke back. Oke, nah ini masing-masing kita bikin group. Lalu kita ini draw order front. Ini juga harus jeli ya dalam mengatur susunan layernya. Tinggal kita move aja. Jadi seperti ini kelihatannya ya. Jadi untuk yang bagian tengah dan depan kita menggunakan atap Skandinavian, lalu yang belakang kita menggunakan dak beton. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini cara penggambaran atap rumah Skandinavian. Nah, selanjutnya kita akan menggambar denah dan selanjutnya kita akan menggambar tampak dan potongan ya. Terima kasih telah memperhatikan videonya. Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.